Sering banget kan kita dengar atau baca kalau Gen Z itu generasi yang paling anxiety, paling gampang stres, paling rentan kena burnout. Ngerasa relate atau jangan-jangan lu sendiri lagi ngerasain tekanan berat, cemas berlebihan, atau ngerasa capek banget secara mental, tapi nggak tahu kenapa, you're not alone. Serius, di video ini, kita nggak cuman bakal ngomongin kenapa isu kesehatan mental ini ngehits banget di generasi kita. Tapi yang lebih penting, kita bakal cari tahu bareng-bareng gimana cara ngadapinnya, dan kapan kita perlu cari bantuan. Ini bukan soal lemah, tapi soal jadi lebih kuat. Let's talk about it. Pertama, mari kita jujur, tekanan buat Gen Z itu rasanya datang dari segala arah kan? Ekspektasi akademis atau karier yang tinggi, ketidakpastian ekonomi dan masa depan. Belum lagi bombardir informasi dan perbandingan hidup di sosial media 24/7. Rasanya kayak nggak ada waktu buat napas. Mau istirahat aja, kadang kepikiran, duh, si A udah sampai mana ya? Gue kok gini-gini aja. Lingkaran setan, insecurity dan overthinking ini nyata banget. Akibatnya, banyak dari kita yang akhirnya ngalamin stres kronis, kecemasan yang bikin deg-degan gak jelas, imposter syndrome, sampai burnout yang bikin kita kehilangan motivasi dan energi total. Rasanya pengen ngilang aja kadang-kadang. Dan yang bikin tambah rumit, masih ada stigma. Masih ada yang nganggep kalau ngomongin masalah mental itu artinya cengeng, kurang bersyukur, atau bahkan gila. Padahal, mental health is health. Sama pentingnya kayak kesehatan fisik. Terus, gimana dong cara kita sebagai Gen Z navigasi di tengah badai ini? Gimana caranya biar kita nggak tenggelam sama perasaan-perasaan berat ini? Good news is, kita punya kekuatan buat ngatasin ini. Dan banyak cara yang bisa kita coba. 1. Sadari dan terima perasaanmu. Langkah pertama yang krusial banget. Akui apa yang lo rasain. Lagi cemas, lagi sedih, lagi marah, lagi capek banget. Nggak apa-apa. Jangan lawan atau denial. Bilang ke diri sendiri, oke, gue lagi ngerasain emosi X dan itu valid. Dengan nerima, kita bisa mulai mikirin langkah selanjutnya. 2. Cari tahu pemicunya. Coba perhatiin, kapan biasanya perasaan gak enak itu muncul? Apakah setelah scrolling sosmed? Setelah dapat tugas berat? Setelah ngobrol sama orang tertentu? Mengenali pemicu bisa bantu kita menghindarinya atau mempersiapkan diri lebih baik. 3. Kembangkan senjata coping sehat. Ini penting banget buat pertolongan pertama pas lagi stres atau cemas. Apa aja contohnya? Olahraga ringan, nulis jurnal, dengerin musik yang nenangin, ngobrol sama orang terdekat, latihan pernapasan dalam, lakuin hobi yang lo suka, atau bahkan sekadar me time nonton film favorit. Cari apa yang paling cocok buat lo, hindari coping yang gak sehat ya. 4. Set boundaries yang jelas. Ini penting, biar energi kita nggak terkuras habis. Belajar bilang tidak buat hal-hal yang emang nggak bisa atau nggak mau lo lakuin. Batasi interaksi sama orang-orang yang toksik atau bikin lo down. Batasi juga waktu main sosmed kalau itu sering jadi pemicu insecurity. Lindungi ruang aman mental lo. 5. Bangun support system yang solid. Punya orang yang bisa dipercaya buat cerita tanpa dijudge itu harta karun. Bisa teman dekat, keluarga, pacar, atau bahkan komunitas online. Jangan pendam semuanya sendirian. Sekadar didengerin aja kadang udah bikin lega banget. 6. Jangan takut cari bantuan profesional. Ini penting banget. Kalau perasaan berat itu udah ganggu aktivitas sehari-hari, berlangsung lama, atau lo udah coba cara-cara di atas tapi nggak membaik, please reach out to a professional. Ke psikolog atau konselor itu bukan tanda kelemahan, justru itu tanda lo kuat dan sayang sama diri sendiri. Mereka punya ilmu dan alat buat bantu kita nanganin masalah yang lebih dalam. Udah banyak kok layanan konseling yang ramah di kantong atau bahkan gratis. Ingat, teman-teman, healing is not linear. Ada hari baik, ada hari yang lebih berat. Gak apa-apa, yang penting kita terus berusaha dan belajar buat lebih sayang sama diri kita sendiri
termasuk kesehatan mental kita. Mengakui butuh bantuan dan mengambil langkah untuk jadi lebih baik, itu adalah bentuk ultimate self-care dan strength. Gimana pengalaman kalian soal kesehatan mental? Ada coping mechanism andalan yang mau kalian share? Atau mungkin ada pertanyaan seputar cari bantuan profesional? Tulis di kolom komentar ya. Kita bisa saling support dan belajar bareng. Jangan lupa like video ini kalau bermanfaat. Share ke siapa aja yang mungkin butuh denger ini. Dan pastinya subscribe channel ini biar kita bisa terus ngobrolin topik-topik penting buat Gen Z. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Jaga diri baik-baik ya, fisik dan mental. Lo berharga dan lo nggak sendirian. Sampai ketemu lagi. Take care.